teman-teman kelas logistik, di part yang ketiga ini kita akan membahas mengenai warehousing atau pergudangan. Pergudangan itu gudang, jadi bukan nama makanan ya. Kalau di Jawa Tengah, gudangan itu makanan. Ini intro aja. Jadi pergudangan adalah bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk, baik itu bahan mentah, suku cadang, barang dalam proses, ataupun barang jadi, dan memberikan informasi kepada manajemen tentang status, kondisi, dan disposisi barang yang akan disimpan. Jadi gudang itu bagian dari tempat yang menyimpan semua bahan ataupun semua stok lah ya yang akan digunakan oleh pabrik gitu, dan juga memberikan informasi kepada manajemen tentang status kondisi barang yang disimpan. Gudang adalah bagian integral dari setiap sistem logistik. Jadi semua sistem logistik itu pasti membutuhkan gudang, baik untuk transit barangnya ataupun semua persiapan sebelum memulai sebuah sistem produksi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa tipe dari gudang itu ada 4. Di antaranya ada distribution center, jadi yang fungsinya untuk menyimpan barang-barang distribusi yang disatukan menjadi satu tempat, kayak misalkan apa ya, Lazada atau Shopee gitu punya satu toko yang ada di satu daerah supaya pengirimannya cepat dari China, misalnya dari China didatangkan untuk di Indonesia. Terus kalau kita harus nunggu pengiriman selama berminggu-minggu dari Cina kan kelamaan. Kadang-kadang punya barang dari Cina sudah ditaruh di Indonesia, ditaruh pada satu gudang. Nah, itu yang siap untuk didistribusikan. Yang berikutnya ada general warehouse atau pergudangan umum. Jadi berisi barang-barang yang umum lah ya, yang diperjualbelikan di pasaran. Jadi general warehouse ini biasanya yang sering dipelajari itu untuk yang gudang-gudang titipan gitu, bisa barang-barangnya yang ditaruh umum lah, yang enggak sifat dari barangnya itu enggak membutuhkan penanganan atau treatment yang khusus gitu. Nah, ini ada lagi temperatur control warehouse, jadi yang digunakan untuk gudang-gudang yang biasanya membutuhkan suhu yang terjaga, misalkan suhu yang dingin, kayak misalkan mau naruh ikan atau ayam atau buah-buah tertentu gitu ya. Jadi suhunya wajib terjaga. Ada gudang yang menyediakan fasilitas seperti ini. Terus commodity warehouse ini yang berisi barang-barang komoditas ya, yang stok yang beredar di masyarakat yang sangat banyak gitu. Nah, ini contohnya bayangkan karung-karungan gitu, kayak misalkan semen, terus beras, seperti itulah. Yang berikutnya, fungsi gudang itu tuh mempunyai 3 fungsi. Yang pertama untuk pergerakan atau movement, jadi keluar masuknya barang. Jadi untuk logistik itu barang keluar masuk, ada inbound, outbound gitu kan. Pergerakan ini kan kaitannya dengan distribusi juga ya, ataupun penyaluran ataupun penyiapan gitu ya, penyiapan bahan baku gitu. Nah, kalau untuk fungsi penyimpanan atau storage kan sangat umum sekali ya. Jadi dimanapun gudang itu digunakan untuk menyimpan baik itu bahan baku
toko, spare part, barang setengah jadi ataupun barang yang sudah jadi untuk yang setelah diproduksi gitu sebelum dikirim. Nah, yang fungsi ketiga penyampaian informasi atau information transfer, di mana keluar masuknya barang, terus jumlah stok, terus expired. Jadi di dalam gudang ini bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Kadang-kadang kan kita melihat ada promo-promo di supermarket yang contohnya kayak misalkan uh, turun harga jadi berapa atau beli dua gratis satu. Nah, itu bagian dari strategi pemasaran yang informasinya itu pasti dari orang warehousing atau dari orang gudang itu melihat stok, wah ini mau expired kurang 2 bulan lagi, mending kita jual aja daripada ini nggak laku terus atau harus dimusnahkan atau nggak jadi uang. Nah, informasi yang diberikan orang gudang, ini ada barang yang hampir nggak laku, hampir basi atau hampir expired, masih kurang 2 bulan misalkan. Nah, itu informasi inilah yang diberikan. Terus jumlah stoknya juga apa berkaitan nanti dengan programnya juga itu orang gudang atau fungsi dari gudang yang salah satunya yang cukup penting. Nah, kalau kita melihat gudang sendiri itu layoutnya itu kan bisa macam-macam. Nah, ini contohnya untuk penataan layout untuk yang uh, apa ada staging area dan penyimpanan. Jadi ada yang prosentase ya. Ini salah satu contoh aja. Kalau misalkan uh, apa aktivitas bongkar muatnya sangat cepat lah, ini biasanya penyimpanannya hanya 30%. Ini untuk area bongkar muatnya di staging area itu. Nah, kalau misalkan membutuhkan penyimpanan yang besar tapi apa keluar masuknya tidak terlalu intens, enggak setiap jam atau setiap hari, tapi yang sehari 2 kali gitu, yang agak ya masih bisa diarahkan lah. Nah, ini staking areanya cuma 30% aja. Nah, ini pastinya penggunaan layout ini disesuaikan dengan aktivitas bongkar muatnya di gudang. Nah, untuk di gudang sendiri ini ada beberapa contoh untuk layoutnya ya. Jadi ada area masuknya dari inboundnya di sini, outboundnya di sini, terus ini barang-barang untuk yang sifatnya slow motion itu ditaruh di depan. Ini yang apa ini average, maksudnya yang rata-rata uh, perpindahannya tengah-tengah lah, medium lah, ini ditaruh di tengah. Yang sangat sering atau sering banget keluar seperti itu ditaruh di dekat pintu keluar, di dekat area outbound gitu. Ini untuk yang seperti ini disebut dengan ABC layout gitu. Nah, ada juga yang gudang model uh, apa layoutnya seperti ini. Jadi uh, apa penerimaan di sini dockingnya gini ya. Ini unloading. Nah, jadi terus ini untuk di checking, di scan, away, terus ditaruh di sini untuk area penyimpanan gitu. Terus di sini ada area lagi untuk misalkan ada value edit apa jasanya gitu ya. Terus area bikin, terus packing, nah, terus keluarnya di sini ini kan bentuk kayak L. Nah, ini disebut dengan L layout gitu. Terus ada lagi yang layout gudang itu keluar masuknya seperti ini kan, kayak misalkan uh, diterima barangnya di sini, terus untuk dilakukan pengecekan di sini, terus disimpan di sebelah sini untuk proses yang berikutnya, terus keluar barangnya dari sini. Ini kan bentuk kayak seperti U, ini disebut dengan U-shape layout gitu. Ya, ini otomatis juga menyesuaikan aktivitas dari gudangnya juga ya. Nah, sebetulnya di dalam gudang itu kan ada aliran barang seperti yang di layout tadi. Nah, ini beberapa uh, apa aliran yang
bisa disederhanakan sih kurang lebihnya begini. Jadi butuh di mana area untuk receiving atau penerimaan barang. Jadi aktivitasnya banyakan itu bongkar muat dari truk, dari jasa transport ya, terus pemeriksaan surat jalan dan eh, purchase order serta pemeriksaan kualitas barang itu ada di area receiving ini. Jadi kalau sudah semua di checking di sini, bisa dilakukan penyimpanan. Sebelumnya kan pasti dibuat sebuah berita acara ya. Telah diterima barang sejumlah eh, 80 box atau 8 palet gitu, sejumlah yang surat caranya ya. Eh, sesuai sudah sesuai kualitas oke, tidak ada yang cacat masuk, atau kalau misalkan ada yang cacat ditulis di dalam berita acaranya sehingga pada saat mau menyimpan itu sudah jelas bahwasanya kita barusan menerima barang dengan kualitas bagus. Nah, di area put away atau penyimpanan ini uh, apa bawa barang, sebelumnya lihat dulu di komputer ya, bawa barang tersebut ke lokasi serta tulis ke kartu stok. Jadi sebelum ditempatkan kita lihat dulu, wah ini lokasinya di misalkan di baris kedua, eh, nomor 3, susunan yang ke eh, 3 atau susunan yang ketiga gitu ya misalnya, terus lokasinya di sebelah sini. Nah itu supaya apa, nanti semua supaya pas nyimpan gampang, pas ngambil juga gampang, bolak balik gitu. Dan wajib ditulis di kartu stok yang ada di raknya ya. Nah, berikutnya karena tadi sudah disimpan, ketika nanti ada order butuh pengambilan, nah barang, terima surat permintaan barang, lihat lokasi barang di komputer, berjalan ke lokasi dan ambil barang tersebut. Siapkan barang atau packaging, serahkan barang dan minta tanda terima, tuliskan kartu stok. Jadi di dalam proses ini, eh, ketika ada surat permintaan barang, kita diminta untuk ngambil spare part, misalkan oli, terus kampas rem gitu. Nah, kita lihat barangnya dulu di komputer, oh barangnya masih ada, terus stoknya masih aman, terus kita jalan ke lokasi dan ini fungsinya tadi yang di bagian footway tadi, kita sudah tahu lokasinya, terus sudah natanya tadi kita sendiri yang nata, jadi kita pada saat ngambil itu mudah. Nah, ketika untuk menyiapkan barang, prosesnya dikasih ke bagian berikutnya untuk di packing gimana gitu kan. Nah, ketika menyerahkan barang, eh, minta tanda terima dan yang pasti tulis ke kartu stok. Dan jangan lupa juga update yang ada di sistem, karena selain kartu stok juga ya update di sistem itu wajib teman-teman, supaya datanya sinkron antara yang ada di komputer dan yang ada di manualnya. Nah, proses berikutnya ya tinggal delivery atau pengiriman. Tulis dokumen surat jalan, muat barang ke truk, terus kirim ke yang penggunanya, baik itu customer ataupun yang punya barang. Nah, prinsip warehouse sendiri itu sebetulnya ada 3 teman-teman. Jadi apa ada prinsip easy to find, jadi mau memudahkan untuk kita mencari ya. Jadi jangan sampai kita itu ngumpet-ngumpet barang, um, nggak bisa dicari gitu, atau bisa dicari tapi harus mengorbankan waktu yang lama, harus mencari barang dengan bersusah payah dengan cara uh, mengelilingi gudang gitu. Nah itu kan bukan suatu hal yang sangat mudah, karena pasti makan waktu, makan biaya, pengiriman kan juga udah nunggu, misalkan truknya udah nunggu, kita masih ngumpuk-ngumpuk barang. Nah, jadi warehouse yang baik itu mempunyai prinsip easy to find, mudah dicari. Karena mudah dicari,
juga pastinya nantinya akan berpengaruh ke isi tutik. Jadi mudah diambil. Jadi jangan sampai apa naruhnya itu dengan posisi yang sudah dicarinya sulit, ngambilnya juga juga sulit gitu kan. Jadi pada saat picking itu supaya gimana caranya apa mudah diambil, jangan sampai pada saat diambil itu malah menjatuhi barang yang lain atau menimpa barang yang lain juga itu juga perlu dipikirkan. Jadi selain mudah untuk ditemukan, karena ini mudah di sistemnya, ditulis di sistem, terus diberi label, terus ini juga mudah diambil. Jadi oh barang ini di sini langsung diambil, jadi nggak membutuhkan waktu yang lama. Nah ini juga berpengaruh juga ke easy to deliver. Jadi ketika atau E to D ya, E to F, E to D, E to D. Eh, ketika mudah dicari, mudah diambil, harapannya bisa segera diantar atau bisa segera dikeluarkan di gudang karena yang punya barang atau yang membutuhkannya atau penggunanya ini sudah menunggu. Jadi mudah untuk di deliver, untuk dipindahkan gitu ya, untuk dipindahkan, untuk diantar. Nah, ini prinsip-prinsip yang ada di warehouse. Semoga ini memang eh, memberikan gambaran ke kita semua bahwa gudang itu eh, sederhananya seperti itu. Jadi kita belajar dari konsep-konsep dulu, nanti kita akan belajar berikutnya ke operasi ataupun pengelolaan yang lebih kompleks lagi. Yang penting kita di dalam gudang itu tahu tadi ada apa pengertiannya, jenis-jenisnya, terus nata layoutnya, bentuk layoutnya, terus aliran barang yang ada, terus baru prinsipnya. Oke teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya di kelas logistik karena belajar nggak harus dari kuliah.